Sungai Citarum merupakan sungai strategis nasional yang membentang sepanjang 297 km dan melintasi 13 kabupaten kota. Kebermanfaatan dari sungai ini mulai terancam dengan adanya kerusakan dan maraknya pencemaran. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lahirlah program Citarum Harum yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Tim Citarum Harum dibagi menjadi dua, yaitu pengarah dan satuan tugas atau Satgas. Satgas sendiri merupakan tim pelaksana dari program Citarum Harum yang dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas diperbantukan oleh tim ahli yang diangkat oleh dan Satgas. Sebagai salah satu organisasi dengan fokus isu lingkungan di Jawa Barat, DPKLTS turut berpartisipasi dalam program Citarum Harum. Partisipasi DPKLTS dalam program ini dimulai sejak tahun 2017, ketika Perpres masih dalam proses pembentukan, di mana DPKLTS menjadi salah satu pihak yang memberikan masukan dalam prosesnya. DPKLTS atau Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda sendiri didirikan pada tanggal 10 September 2001. Berdirinya DPKLTS didasarkan pada Deklarasi Manglayang sebagai lembaga swadaya independen dalam hal kontrol, audit, dan advokasi gugatan publik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan serta kawasan lindung sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Peran aktif dari DPKLTS dalam Satgas Citarum Harum tidak dapat dilepaskan dari faktor keberadaan dua orang anggotanya, yakni Taufan Suranto dan Supardiono Sobirin yang tergabung dalam tim ahli Satgas Citarum Harum. Meskipun keduanya tidak memposisikan diri sebagai DPKLTS ketika berada dalam tim ahli, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa nama DPKLTS akan tetap melekat sehingga berpengaruh terhadap peran DPKLTS dalam program ini. Partisipasi DPKLTS dalam Citarum Harum tidak hanya dari luar, melainkan juga dari dalam Satgas itu sendiri. Lebih tepatnya, posisi DPKLTS sebagai unsur dalam salah satu pilar dalam model pentahelix yang dibawa oleh Satgas. Banyak faktor yang kemudian melatar belakangi masuknya DPKLTS ke dalam Satgas Citarum Harum. Mulai dari rekam jejak DPKLTS yang sudah cukup lama aktif di bidang lingkungan, reputasi, serta relasi atau kedekatan politik secara personal dari anggotanya yang membuat DPKLTS diundang untuk bergabung ke dalam program Citarum Harum. Faktor-faktor tersebut juga yang kemudian menjadikan DPKLTS cukup menonjol di antara organisasi atau komunitas lainnya dan kemudian secara tidak langsung memiliki peran penting dalam merangkul berbagai organisasi atau komunitas yang ada untuk turut menyukseskan program ini. Kolaborasi antara DPKLTS dengan Satgas Citarum Harum tentu menjadi jalan bagi DPKLTS sebagai NGO untuk dapat lebih dekat melihat serta mengevaluasi kinerja pemerintah berkaitan dengan urusan lingkungan. Tidak hanya itu, kolaborasi tersebut menjadikan DPKLTS dapat lebih efektif dalam aksi-aksinya sebab bersentuhan langsung dengan sistem dari pemerintah. DPKLTS dan Satgas juga senantiasa mempertahankan serta meningkatkan kerjasama di antara. Semoga saja dengan kolaborasi tersebut dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi keadaan lingkungan di Jawa Barat, khususnya Sungai Citarum.